Baik, kita lanjut ke Jepang. Kita minta Uda Wendy yang tadi bersama dengan Uda Harlan sudah satu kamar, katanya bertetangga, tapi sekarang sama-sama. Silakan Uda Wendy dari Jepang. Uda Wendy. Siapa? Iya, silakan Uda Wendy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk Pak Prof, untuk sadualahnya dun sana ambo. Tentu yang ambo hormati ya, Pak Prof Asli, panutan kita sadualannya lah, Pak Burnalis gitu ya, senior Minang yang menjadi patron ya, menjadi panutan untuk kita sadualahnya. Izin ambo perkenalkan diri dulu Pak Prof. Ambo Wendy Harjupa. Dia GGE nama Wendy Harjupang. Dek nenek mama di kampung di Watu Sangka, Sungai Tarap, ambo dia gegala Datuk Lindung Alam, suku Piliang Sani. Jadi agak barek sih Prof. Kalau maaf saya Prof enggak baku piah gitu. Iya. Jadi kami kelindakan nih dando denda menjauhi datu jadi anda. Siap Prof, siap. Mohon maaf gue ya. Siap, silakan Uda Wendy. Oke, siap Prof. Mungkin tidak banyak yang bisa ambo sampaikan Prof, karena lah disampaikan oleh mentor-mentor yang lain gitu ya. Tidak banyak, tapi izinkan ambo berbagi tentang kehidupan ambo di Jepang dulu. Jadi mungkin menyambung ke Uda Timi juga tadi ya. Uda Timi orang Minang tuh orang yang tidak nyaman dengan tidak siap dengan kenyamanan gitu. Jadi terus mengeksplor diri gitu. Dan itu yang ambo rasakan untuk sebagai orang Minang gitu. Jadi selama ambo tahun di Jepang, itu 3 periode itu ketua PP itu orang Padang. Dan kalau ambo bisa kecean, yang membuat bisnis kayak rendang segala macam ya, orang Minang tuh sangat ekspansif gitu. Jadi kayak kedai online itu orang Minang. Jadi bisa ambo sampaikan mungkin di kampung kita Pak Prof kan karatau madang di hulu berbuah babungo balun. Merantau bujang dahulu di rumah baguno balun. Itu sistem yang dibangun di adat kita. Yang membuat kita tuh memang harus keluar, harus membuang zona aman dalam hidup kita. Itu yang dipanut semua orang Minang. Itu yang membuat rasa ambo orang kita tuh hebat-hebat. Mulai dari founding fathers. Ambo pikir mungkin di founding fathers dulu ya bisa terkenal itu karena memang waktu itu zona kemerdekaan itu memang fokus orang di situ sadualannya. Tapi kalau ambo beli kecian, setelah zaman kemerdekaan, orang Minang itu banyak, Prof. Ya kayak Pak Fasli sendirilah, wakil menteri. Kalau ambo sabi dulu mungkin ya sederajat, kalau buliah ya, mungkin sederajat Sahrir lah. Punya pemikiran tentang membangun Indonesia gitu. Tapi kan Iko fokusnya lah beda kan, fokusnya lah banyak segala macam. Jadi mungkin tadi pertanyaan besarnya Iko Pak Prof. Baca nyawa bersatu gitu. Ambo sebagai pemuda Minang tentu ingin Sumatera Barat, Minang itu kayak Shinkansen di Jepang lah Pak Prof, terbang gitu, gitu. Jadi capek majunya dari daerah lain. Karena persaingan kita itu kan bukan di Indonesia aja gini Prof. Persaingan kita global gitu, persaingan global. Nah, menurut Ambo sih kalau boleh Ambo memberikan trigger atau masukan mungkin. Yang pertama itu adalah menurut Ambo sih memang seluruh perantau Minang itu harus menyiapkan dirinya untuk membangun kampung. Jadi harus ingat ke kampung halaman gitu. Jadi apa yang bisa kita kan AGK kampung. Tapi untuk itu Prof, kan perlu jalur Prof. Perlu jalur Profesi dan di sana Ambo sadar itu perlu jalur. Nah, jalur itu yang indah ado kini gitu. Maksud Ambo adalah jalur yang bisa menampung ide-ide besar dari para perantau. Kayak Tarek tadi kan dia dengan IPMI dia pergi ke daerah mengajar. Tapi itu kan gerakan per kelompok yang kalau dimasifikasi, wah Minang luar biasa, Prof. Mungkin Prof tahu sekarang itu sekolah di Mentawai itu harus ditempuh dengan mungkin sampai jalan kaki. Siap enggak kita perantau
untuk membuat pergerakan eksekusi, ada guru yang bisa mengajar ke situ. Meskipun pemerintah lamagia jalur-jalur itu. Tapi apa salahnya kalau kita sedualanya membuat gerakan-gerakan itu. Jadi gerakan mengajar, gerakan adat. Nah, itu jadi perlu jalurnya, Prof. Jadi kalau kita bisa koordinator terpusat, Prof. Koordinator terpusat, kita buat jembat visi-visi atau blok-blok, bukan blok-blok sih, grup-grup lah. Kita ngerjain adat, kita ngerjain pendidikan gitu, Prof. Nah, gitu sih, Prof. Yang bisa aku sampaikan. Mungkin nanti kita diskusi lebih panjang. Terima kasih Pak Prof. Asli. Prof, aku berdoa hari itu adalah hari trigger buat kita bisa bersatu di seluruh Minangkabau. Nggak ada yang tempin dari hati, kurang di luar tuh nggak ada lah. Jadi kita semuanya bersatu membangun Sumatera Barat. Terima kasih Dunsana saudaranya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih udah bukan main udah Wendy ya.